tinggi gitu ya. Jadi bukan karena bisa jadi bukan karena cancelan ya, karena fakta di lapangan kita sering lihat ya bahwa teman-teman yang sering cancel order untuk di sistem yang sekarang itu tetap akunnya stabil gacor gitu ya, dengan catatan dia itu kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Ini baru baru aja pulang ya dari ngebit gitu ya. Ini sekitar jam 9 malam. Saya biasa keluar siang dan ini saya udah pulang, dan kali ini kita mau ngebahas soal apa sih penyebab eh, akun jadi delay gitu ya. Dan ini eh, di versi sekarang gitu ya, karena menurut saya di setiap versinya atau di setiap waktu kadang bisa berubah-berubah gitu ya. Cuman kalau misalkan untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini kalau menurut saya ya ini penyebabnya gitu ya yang saya amati gitu ya dari hari demi hari gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini ada dua poin yang bisa menyebabkan akun kita itu menjadi delay gitu ya. Jadi ada poin yang pertama, ini menurut saya berpengaruh tapi pengaruhnya itu mungkin sekitar 50%, dan yang kedua mungkin pengaruhnya ini lebih besar lagi, mungkin sekitar 80% gitu ya. Jadi kita langsung aja bahas gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa sempetin untuk klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman dapat update gitu ya. Kalau misalkan ada video terbaru, karena nggak jarang ada teman-teman yang komen, bang kok nggak bahas ini, nggak bahas itu gitu ya. Padahal udah pernah dibahas sebelumnya gitu ya. Cuman eh, beliau ini ketinggalan gitu ya, ketinggalan updatean karena mungkin nggak subscribe gitu. Oke, kita bahas aja kenapa akun bisa delay. Itu menurut saya ada dua. Sebenarnya kalau misalkan kita mau bahas lebih panjang lagi, itu ada lebih banyak lagi ya, nggak cuma dua. Cuman ini yang menurut saya di sistem sekarang yang paling berpengaruh yaitu doang gitu ya. Meskipun ada beberapa faktor yang lain, tapi faktor yang lain mungkin pengaruhnya nggak terlalu besar gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu menurut saya yang paling berpengaruh adalah tingkat penyelesaian order kita itu nggak konsisten gitu ya. Jadi konsisten itu sebenarnya nggak cuman keluarnya jam berapa, pulangnya jam berapa kayak itu, bukan, tapi konsisten dalam penyelesaian ordernya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tiap hari, seandainya setiap hari itu targetnya ada 15 order atau mungkin 10 order lah katakanlah supaya gampang gitu ya, 10 order. Nah, teman-teman itu harus usahakan setiap harinya ya nggak jauh dari 10 order gitu ya. Kalau misalkan mau lebih ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang. Jadi sebisa mungkin lah diusahakan jangan sampai kurang dari 10 kalau misalkan standarnya emang 10 gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman tiba-tiba kok wah udah 10 mah udah terlalu gampang gitu ya, dinaikin menjadi 15 ya nggak apa-apa, cuman harus konsisten juga, berarti harus 15. Jangan sampai misalkan standarnya udah 15, nanti pas narik tiba-tiba dapat 5 pulang gitu ya kan, itu kan masih terlalu jauh dari target. Dan kalau misalkan ini terjadi terus menerus, itu nanti sistem jadi membaca bahwa akun kita itu setiap harinya cuma dapat 5 order gitu ya, karena nggak sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi intinya sih ya kalau misalkan kita biasa narik 10 atau 15, ya intinya segitu terus lah, meskipun misalkan ada perubahan ya jangan terlalu jauh dari target itu gitu ya. Nah itu yang kalau menurut saya yang paling berpengaruh ya, mungkin pengaruhnya lebih besar daripada poin yang kedua nanti gitu ya. Kita balik aja karena yang pertama itu kan biar lebih mudah dipahami gitu ya. Dan ya poin yang kedua ini soal saldo ya, soal saldo kita harus pintar-pintar memainkan saldo. Ini pengaruhnya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, cuman ini tetap berpengaruh karena gini, kita seperti yang udah saya katakan di video sebelumnya, saldo ini sekarang berpengaruh ya, meskipun kalau misalkan kita saldonya minus, kita tetap bisa mendapatkan order, tapi sistem itu akan mencarikan order yang pembayarannya itu pakai GoPay gitu ya. Otomatis kan lingkup ordernya itu lebih kecil, yang tadinya kita harusnya kalau misalkan ada order tunai kita bisa masuk, tapi karena saldo kita minus, orderan kita itu jadi nggak bisa masuk gitu ya. Jadi orderan ini dialokasikan ke driver yang lain. Nah ini kan menyebabkan akun kita menjadi delay, dan
ini kalau misalkan kita jadi kebiasaan, misalkan minus, biarin aja gitu ya, toh masih bisa dapat order, toh malah gacor gitu ya. Tapi kalau misalkan terus-teruskan kayak gini, ini lama-lama bisa menjadi delay gitu ya. Dan lama-lama si sistem pastikan merekam gitu ya, bahwa akun kita itu biasanya delay sekian menit, sekian jam mungkin bahkan gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih antara dua itu gitu ya yang bisa menyebabkan akun kita itu menjadi delay gitu ya, meskipun ada faktor-faktor lain gitu ya yang mungkin kita nggak bahas di video sekarang gitu ya, tapi yang poin yang paling penting kalau menurut saya ya dua itu gitu ya. Jadi yang pertama soal tingkat penyelesaian order kita yang nggak sesuai atau nggak standar gitu ya, seperti hal yang biasanya gitu ya. Terus yang kedua soal saldo minus gitu ya, saldo minus. Jadi kalau bisa jangan sampai saldo minus lah. Kalau misalkan kita minim juga ya minimal plus Rp1 gitu ya, intinya jangan sampai minus, itu aja sih. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan tingkat penyelesaian order kita tinggi gitu ya, tinggi daripada driver yang lain, itu bakal menjadi nilai plus gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain standarnya mungkin dapat orderan 10 setiap hari, mungkin kita kalau lebih bagus lagi kalau dapat 15, berarti kan kita tingkat penyelesaiannya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi bukan karena bisa jadi bukan karena cancelan ya, karena fakta di lapangan kita sering lihat ya bahwa teman-teman yang sering cancel order untuk di sistem yang sekarang itu tetap akunnya stabil gacor gitu ya, dengan catatan dia itu kalau misalkan biasa narik 15 ya 15 terus setiap hari, jangan sampai udah setiap hari 15 order tapi begitu dia masuk hari selanjutnya baru narik 3 atau 4 terus dia pulang karena mungkin lagi nggak mood buat narik gitu ya mungkin. Terus ini terjadi terus menerus, ya udah ini bisa jadi fatal gitu ya, jadi ke akun kita jadi delay. Dan kalau misalkan ini terjadinya secara kontinu ya udah jadi kebiasaan kita terekam oleh sistem gitu ya. Jadi itu aja sih video yang kita mau bahas sekarang. Pada dasarnya tingkat penyelesaian order itu yang paling berpengaruh mungkin di sistem yang sekarang gitu ya. Jadi makin bagus kalau kita penyelesaian ordernya itu tinggi gitu ya, meskipun kita mungkin bakal cancel beberapa orderan asal jangan terlalu parah, jangan sampai kena peringatan gitu ya, jangan sampai parah banget lah performanya gitu ya. Mungkin kita bisa kasih batas, mungkin cancel mungkin 2 atau 3 mungkin masih aman gitu ya, kalau menurut saya. Jangan sampai kita dapat 200 mungkin kita cuma ngambil 5 ya, jangan sampai gitu ya. Jadi kalau misalkan masih tingkat cancelannya masih wajar dan kita nggak sampai kena peringatan sih, kalau menurut saya masih oke-oke aja gitu ya. Jadi nggak menyebabkan akun kita itu menjadi delay atau mungkin anyep. Itu yang di versi sekarang dan itu menurut pendapat saya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain bisa tuliskan di kolom komentar gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa subscribe dulu dan jangan lupa like dan share video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu as.